Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Devin Pratama dengan NIM 2020 31211 dari kelas E. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah teknik kompilasi demi memenuhi UAS video praktek mata kuliah teknik kompilasi. Langsung aja. Nah, jadi di sini pembahasannya ada kurang lebih 5 pembahasan. Yang pertama ada syntax tree atau pohon sintaks, kedua ada leftmost derivation atau penurunan terkiri, yang ketiga ada rightmost derivation atau penurunan terkanan, yang keempat ada bottom up parser, yang kelima ada top down parsing. Parsing dan parser itu mirip-mirip sama aja. Yang pertama adalah syntax tree atau pohon sintaks. Pohon sintaks atau syntax tree berguna untuk menggambarkan bagaimana cara memperoleh suatu untai atau string dengan cara menurunkan atau mengganti simbol-simbol variabel menjadi terminal. Setiap simbol variabel akan diturunkan atau diganti menjadi terminal. Simbol variabel dinotasikan dengan huruf besar atau kapital, sedangkan simbol terminal dinotasikan dengan huruf kecil, menempati posisi down atau leaf. Simbol awal variabel S menempati posisi puncak pohon. Nah, di sini sebagai contoh ada sebuah diagram, walaupun agak kurang jelas, tapi di diagram ini pucuknya yang di atas adalah S, puncak pohonnya S, yaitu di branch ke pertama dan kedua ada A, B, dan itu di branch A-nya lagi ada A kecil, A besar, yang di B-nya juga B kecil, B besar. Di sini juga. Nah, seperti ini. S, A besar, B besar, A besar, A kapital, A kecil, A besar, B besar, B kecil, B besar. Penurunan untuk menghasilkan string A, A, B, B, B. Oke, selanjutnya ada top down parsing. Nah, dalam dalam parsing top down atau top down parsing, pohon parse dihasilkan dari atas ke bawah, yaitu dari akar ke daun dan memperluas sampai semua daun dihasilkan. Ini menghasilkan pohon parse yang berisi root sebagai simbol awal tata bahasa. Ini memulai derivasi dari simbol awal grammar dan melakukan derivasi paling kiri pada setiap langkah. Tadi seperti mention ya, di subbab kita ada namanya leftmost derivation atau derivasi paling kiri. Parsing top-down mencoba mengidentifikasi derivasi paling kiri untuk string input yang mirip dengan menghasilkan pohon parse untuk string input yang dimulai dari root dan menghasilkan node dalam urutan yang telah ditentukan sebelumnya. Alasan parsing top-down mengikuti derivasi paling kiri untuk string input dan bukan derivasi paling kanan adalah karena string input dipindai oleh parser dari kiri ke kanan. Satu simbol atau token pada satu waktu. Derivasi paling kiri menghasilkan daun dari pohon parse dalam urutan kiri ke kanan yang menghubungkan urutan pemindaian input. Dalam parsing top-down, setiap simbol terminal yang dihasilkan oleh beberapa produksi tata bahasa yang diprediksi dihubungkan dengan simbol string input yang ditujukan oleh penanda string. Jika pertandingan untuk penandaan berhasil atau match di sini ya, parser dapat mempertahankan jika ketidakcocokan terjadi maka prediksinya adalah salah. Pada fase ini penting untuk menolak prediksi sebelumnya. Prediksi yang menyebabkan simbol terminal yang tidak cocok ditolak dan penanda string atau penunjuk diatur ulang ke posisi sebelumnya ketika produksi yang ditolak dilakukan. Ini dikenal sebagai mundur atau backtracking. Backtracking adalah kelemahan utama dari top-down parsing. Nah, ini adalah contoh dari top-down parsing yang bisa dilihat di sini di sebuah diagram yang kiri ini. Start dia mulai dari atas dan dia ke kiri. Kenapa di kiri? Karena dia menggunakan leftmost derivation untuk penurunan terkiri. Jadi di sini dari variabel s ke np ke d ke the, terus dari the ke n, dari ke kiri sini masuk ke n, terus ke doc, terus ke vp, terus ke v, lanjut ke chases, lanjut ke np lagi. Nah dari np ke d, terus ke the lagi, terus ke n, terus ke cat nih. Jadi untuk akhir tata bahasanya adalah the dog chases the cat atau anjing itu mengejar kucing. Nah di sini dapat dilihat juga nih di top dan parsing sama ya kayak tadi. Nah, urutannya bacanya dari kiri dulu, terus dari kiri lagi, terus dari kiri lagi. The child ate the cake with the fork. Anak itu makan kue dengan menggunakan fork, garpu. Oke, selanjutnya adalah bottom up parser. Nah, di sini penguraian bottom up atau bottom up parser dapat direpresentasikan sebagai upaya untuk mengurangi string input ke simbol awal tata bahasa dengan menemukan turunan paling kanan dari cara terbalik. Ini mirip dengan menghasilkan pohon parse untuk string input dengan memulai dengan daun dan melanjutkan ke akar, yaitu mencoba menghasilkan pohon parse dari bawah ke atas.
Ini berisi pencarian substring yang menghubungkan sisi kanan dari salah satu produksi tata bahasa. Substring ini dipulihkan oleh sisi kiri non-terminal produksi jika penggantian ini mengarah ke generasi bentuk sentensial yang datang satu langkah sebelum derivasi paling kanan. Proses penggantian sisi kanan produksi dengan sisi kiri non-terminal ini dikenal sebagai reduksi. Oleh karena itu, pengurangan tidak lebih dari melakukan derivasi secara terbalik. Oke, lanjut aja biar gampang penjelasannya. Jadi untuk bottom up ini sesuai namanya bottom up. Tadi kan top down, sekarang bottom up. Nah, dia pakai rightmost derivation ke kanan. Jadi start dari paling bawah beda sama yang top down dari atas, jangan dari S karena dari the terus ke D, terus ke dog, ke N, ke NP, terus ke chases, ke V, ke the, terus ke D, ke cat, N, NP, VP, ke S. Sama-sama the dog, chases the cat. Jadi yang perbedaannya adalah kalau top down dari sini terus ke kiri masuk. Gini, kalau misalkan bottom up tuh dari sini, dari bawah kayak gini, turun. Baru dia makin lama makin ke kanan tuh makin ke atas. Kalau dia mentok kanan dia ke atas sama kayak gini. Nah, ini kurang lebihnya. Selanjutnya ada leftmost derivation. Nih dari tadi udah dimention berapa kali leftmost dan rightmost derivation itu. Jadi leftmost derivation penjelasannya adalah penurunan terkiri atau leftmost derivation yaitu simbol yang paling kiri itu diturunkan atau tuntas terlebih dahulu. Ini dari kiri kayak tadi tuh yang kayak seperti top down parsing contohnya seperti ini. S A A S sampai A A B B A kayak gini. Nah, selanjutnya ada rightmost derivation. Nah, ini sama ya, kayak leftmost, cuma bedanya variabel yang paling kanan nih turunin tuntas terlebih dahulu. Jadi kurang lebih seperti itu. Sama kayak tadi yang dipakai di bottom up parsing ya, rightmost derivation itu. Oke, mungkin presentasinya sudah sampai segini. Sekarang saya lanjut ke codingan. Nah, di sini codingannya adalah ini yang pertama itu top down parsing ya di sini. Di sini saya menggunakan Dev C++. IDE-nya otomatis bahasanya adalah bahasa C++. Nah, di sini adalah pendeklarasian library. Terus saya menggunakan using namespace std, terus menggunakan kelas parser ya untuk pendeklarasian integer, variabel, dan lain-lain. Selanjutnya ada in parser ini untuk scan char A, terus in parser lagi buat char B. Selanjutnya di sini ada enter number of production. Saya input, terus enter the production one by one. Di sini satu-satu. Lanjutnya ada void parse untuk prosesnya, terus yang di atas tadi ini juga. Selanjutnya ada enter first, di sini masukin lagi ini for-nya, terus dimasukin lagi enter buat follow-nya, dan yang ke bawah ini adalah fungsinya udah di sini codingan, kodenya. Nah, inmain tinggal, nah ini di inmain-nya untuk input proses dan lain-lainnya. Nah, jadi coba aja kita running di sini programnya, semoga tidak ada kesalahan, tidak ada error. Nah, di sini menggunakan contoh seperti ini ya. Tadi yang nomor produksi nih yang di atas pakai yang ini. Nah, seperti ini sebagai contoh aja. Sebuah contoh kecil sedikit. Enter the production one by one, satu. Ini kita masukin. Ini juga. Yang ini juga. Sampai 8 ya. Karena ini kan dimintanya 8. Terus one by one. Dan kita ikutin aja. Nah, selesai nih 8. Terus dia minta enter first di A-nya nih. Masukin ini nih. X nih. T. Ini Y. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Ini contoh untuk parsing top down. I terus follow. Follow-nya itu ini. Terus ini. Oh, kok gini sih? Ini. Nah, yang terakhir adalah F. Nah,
Nah, jadi untuk hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Untuk hasil dari top down parsing itu sendiri. Sama seperti yang dijelaskan di bawahnya ini untuk variabelnya. Yaitu ke tx, terus selanjutnya adalah seperti ini persis. Plus bintang ini I dan S uang dolar ya. Ke tx, terus dari tx ke ke tx sini lagi. Terus selanjutnya yang ke X ini X ke TX lagi plus TX terus ke terus ke lagi T itu ke FY ya terus Y itu ke ke FY lagi ke akhirnya ada FE sama FI ya sudah sama persis sama outputannya. Berarti untuk top down parsing kurang lebih codingan dan hasil outputnya itu seperti yang saya jelaskan barusan. Selanjutnya adalah bottom up parsing yang dari bawah ke atas. Jadi kita langsung aja untuk eksekusinya di sini. Di enter number of productionnya ada 4. Nah, di sini produksinya langsung aja kita kopas. Dia minta enter input. Nah, di sini langsung kelihatan nih, tadi langsung kena space 2 kali sih. Nah, di sini tinggal kita samain nih. Dia udah shift, udah keganti nih. Oke, kita kelarin dulu semuanya. Sampai ke doang. Nah, selesai kan kalau udah string accepted kayak gini berarti yang shifted ini shift atau pergantian. Nah, jadi A-nya ini kali A-nya itu dia pindah ke sini. Yang ini pindah ke sini nih, yang dalam ini dia pindah. Terus dia di reduce jadi pakai terus jadi plus di sini dia shift lagi plusnya pindah. Nah terus dia makin lama makin kesini tuh makin pindah-pindah terus di reduce di shift di reduce kayak gitu. Jadi pada akhirnya cuma doang string yang di accept diterima. Jadi untuk bottom up parsing kurang lebih seperti itu ya. Untuk codingannya itu kurang lebih seperti ini, mirip-mirip menggunakan library struct grammar. Di sini produksi number, enter input. Nah di sini pakai stack input dan action yang ini 3 kolom ini. Dan untuk ini untuk menggunakan reduce dan remove first karakternya. Nah terus dikomparasi, di compare. Jika CR itu 0, nah makanya dia match. Tadi kan match yang dimention di PPT saya yang saya jelaskan tadi. Nah disitu di remove match part from the stack. Terus baru terakhirnya yang diinputkan sisanya seperti ini kayak ke reduce terus dia. Jadi outputnya adalah Oke, jadi seperti itu untuk bottom up parser. Nah, jadi kurang lebih presentasi dari saya hanya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat kepada semua yang telah menonton. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.